SMA Negeri 2 Kundur, Kabupaten Karimun. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Lili Ratnasari SPD. Dia mengajar geografi di SMA Negeri 2 Kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu Lili? Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana percakapan ini untuk menindaklanjuti proses pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini, kita bisa melihat bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh Bu Lili sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Lalu ini tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran yang akan Bu Lili sampaikan di dalam kelas. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Lili. Salah satunya yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Lili capai pada saat proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini kami ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik harus atau mampu untuk mengetahui dasar-dasar dari peta. Kemudian yang kedua adalah peserta didik harus mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen peta. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan di materi ini ada dua, di pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan ini anak-anak harus bisa menyampaikan dasar-dasar dari peta itu. Kemudian nanti kalau untuk keterampilannya saya akan membagikan LKPD berupa diskusi. Oh, begitu ya Bu. Jadi ada dua area pengembangan. Yang pertama di bagian pengetahuan dan keterampilan. Lalu bagaimana rancangan yang akan Bu Lili sampaikan di dalam proses pembelajaran, nah, seperti metode ataupun strategi pembelajarannya nanti? Strateginya menggunakan strategi diferensiasi. Nah, biasanya kami menggunakan discovery learning. Kemudian anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan teori belajarnya. Kemudian nanti diberikan LKPD dan mereka berdiskusi dan menyampaikan hasil dari diskusi yang baik mereka lakukan. Jadi Ibu Lili akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, menggunakan metode discovery learning dan adanya diskusi dan tanya jawab, begitu ya Bu Lili. Nah, kira-kira nih Bu Lili, kapan kita akan mengadakan observasi di dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, pada hari apa, jam berapa, dan di kelas mana? Untuk materi ini yang baru masuk itu di kelas 10-2 hari Kamis jam 3 dan 4. Baik, jadi kita akan bertemu di proses observasi ya Bu Lili nanti di hari Kamis jam ke-3 dan 4 di kelas 10-2. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari praobservasi adalah bagaimana cara saya bisa lebih mempersiapkan untuk observasi di dalam kelas nanti agar anak-anak tidak kaget dengan yang dilakukan oleh saya. Ya, wah, saya tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu Lili akan sampaikan di dalam kelas nanti. Mudah-mudahan proses pembelajarannya akan berjalan dengan baik. Nah, demikian saja percakapan praobservasi kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang peta. Yang tahu gambar ini? Siapakah dia? Dora identik dengan peta. Kemanapun Dora pergi pasti dia mencari peta. Nah, sebelum kita lanjut ke materi peta, kira-kira apa gunanya peta bagi si Dora itu? Petunjuk arah, apa lagi? Petunjuk jalan. Apa lagi kira-kira gunanya peta untuk si Dora? Belum bertanya untuk kita, tapi untuk si Dora. Karena Dora peta. Kemanapun dia pergi pasti bawa peta. Apapun kegiatannya pasti menggunakan peta. Tapi bagi kita nyebutnya peta. Siapa yang suka nonton Dora? Suka Billy? Billy suka nonton Dora. Pasti tahu alur bagaimana penggunaan peta bagi si Dora. Kenapa Dora suka pakai peta ya kira-kira? Karena bagi si Dora ini tadi peta itu bisa menunjukkan sebuah lokasi. Nah, materi sebelumnya kita ada yang namanya konsep geografi, yaitu lokasi. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Kalau absolut berarti berdasarkan bintang dan bujur. Kalau relatif berarti berdasarkan tempatnya di dunia atau di permukaan bumi. Nah, kemarin ada disuruh buat di mana kan lokasi rumahku. Nah, ada yang menyebutkan tetangganya si Yuri, sebelah depannya ada rumah si Willy. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk bab 2 ini yang pertama adalah bagaimana peserta didik harus menjelaskan dasar-dasar dari peta. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen peta. Nah, jadi nanti untuk pembelajaran bab 2 ini kita akan tahu, oh, ketika kita melihat atlas, itu yang namanya judul. Ini yang namanya skala. Ini yang namanya legend. Sebelum ke komponen, kita lihat pengertian dari peta. Nah, ada pertanyaan. Apakah kamu pernah menggunakan peta? Tidak? Oh. Apakah kamu pernah menggunakan peta? Tidak sama sekali? Tak pernah. Nah, ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, pasti kita menggunakan peta atau lebih kerennya disebut dengan map. HP-nya punya Google Map? Ketika kita berada di lokasi atau tempat yang asing bagi kita, pasti menggunakan map. Kalau tidak, menggunakan cara lama, yaitu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Tapi zaman sekarang tak ada yang namanya sesat jalan, karena kita punya map. Nah, jadi apa gunanya map? Untuk sebagai petunjuk sama isi Dora tadi. Kenapa Dora menggunakan map? Untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan. Nah, peta dapat membantu kita untuk mengetahui letak suatu tempat. Namun apa itu? Gambar, Bu. Terus apa lagi? Bentuk, Bu. Apa itu peta? Kita tahu bahwa peta itu menunjukkan jalan, menunjukkan arah, menunjukkan lokasi. Nah, peta itu kita lihat di bawahnya. Iya. Peta itu adalah gambaran unsur-unsur dari penampakan abstrak permukaan bumi. Nah, biasanya kalau kita peserta didik itu lebih identik suka melihat atlas. Pernah lihat atlas? Pernah. Bentuknya seperti apa? Seperti buku. Lainnya dengan si globe. Kalau globe dalam bentuk ganda, karena dia replika dari bumi. Sedangkan si atlas tadi adalah bagian dari peta ini tadi sudah dimodifikasi atau dibentuk dalam
Handito, kemudian ada Erwin Rais, dan yang terakhir adalah menurut Bako Sultana. Nah, Bako Sultana ini yang menyediakan peta apapun yang kita mau bertanya ada di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, kalau misalnya kita pernah lihat ada beberapa orang yang suka bawa alat-alat untuk meninjau tanah, ukur-ukur tanah, pernah? Kalau di rumah misalnya pernah buat surat tanah pasti diukur sama si Badan Pertanahan Nasional yang di bawah naungan Bako Sultana. Di situ dia menyediakan peta. Sebenarnya untuk kita mengetahui sebelum adanya peta kita tidak tahu apakah mundur itu bulat, persegi, lope-lope, atau trapesium. Nah, setelah ada peta kita tahu, oh ternyata pulau Kundur itu bentuknya seperti buah kundur. Pulau Karimun itu bentuknya bulat. Nah, itu gunanya peta yang selama ini kita gunakan. Ya, ada fungsi peta. Nah, sebelum ke fungsi peta ada pertanyaan? Sudah paham apa itu peta? Ya, fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi, yang kedua memperlihatkan ukuran luas daerah, yang ketiga menggambarkan bentuk-bentuk dari permukaan bumi. Makanya kita tahu ada benua, ada samudra, ada negara dan ada gunung. Kemudian menyajikan data tentang potensi dari suatu daerah, memberikan informasi keuangan, dan membantu membuat sebuah desain atau sebuah proyek. Itu fungsi dari peta. Kalau kita sebagai peserta didik, apa fungsi peta untuk kita? Apa, Nuri? Untuk menunjukkan suatu jalan. Apakah lupa jalan dari rumah ke sekolah? Tidak. Terus peta digunakan kapan biasanya untuk kita? Saat kita sesat, menunjukkan suatu tempat yang baru. Misalnya nih, di Tanjung Batu ada buka store Momoyo. Dari Urung nih mau ke Momoyo, kita tak tahu jalannya kan? Gimana sih Momoyo yang kata orang lagi viral? Pakai Maps. Nanti di Maps itu dia menunjukkan belok ke kiri kan, berapa kilometer ke kanan kan. Barulah kita tahu, oh ternyata di sini nih si Momoyo yang kata orang lagi viral. Nah, itu gunanya peta. Jadi jangan ada lagi yang namanya tidak pandai menggunakan peta, walaupun kita bukan berada di kota-kota besar. Nah, nanti mau tahu ada yang sampai ke Paris, ke Perancis, masa nggak bisa lihat dia punya Google Maps? Sesat nanti. Jadi jalan karena maju bertanya sesat di jalan, jadinya jalan. Nah, untuk fungsi peta ada pertanyaan? Tidak. Paham tujuan sub dari materi ini? Ada peta dan ada fungsi peta. Nah, kemudian untuk si komponen peta ini kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Duduklah berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Ada visual, ada kinestetik, dan ada audio. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, satu kelompok ada sampai 7 atau 8 orang, berpencar lagi. Berarti kita menggunakan 5 kelompok. Boleh dimulai dari sekarang kelompoknya.
Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan LKPD lembar kerja kami, yaitu tentang komponen-komponen peta. Ini di sini ada beberapa komponen-komponen peta yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama judul. Judul terdapat pada atas peta yang biasanya tertulis besar. Terus yang kedua ada garis astronomi, itu letaknya di samping atau di atas ini lagi. Untuk pelajaran hari ini, informasi yang kita dapatkan atau pembelajaran yang kita dapatkan adalah bagaimana fungsi dari peta. Kita mengetahui informasi yang kita dapatkan dari peta dan apa saja dasar-dasar dari peta dan komponen-komponen peta. Jadi intinya adalah kita dapat membaca sebuah peta hasil akhirnya. Sebelum Ibu tutup pelajaran ini, ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sampai jumpa esok hari. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarnovianti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Karimun, SMA Negeri 2 Kundur. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman saya, Ibu Lili Ratnasari, guru geografi di SMA Negeri 2 Kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu Lili? Alhamdulillah baik, Bu Sari. Baik, kali ini kita akan melakukan percakapan mengenai pasca observasi, di mana tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi di dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Lili. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas pada saat melakukan observasi di dalam kelas. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili. Ada yang pertama itu terkait mengenai bagaimana perasaan Bu Lili selama proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tadi, Bu Lili. Untuk proses pembelajaran ya jujur agak sedikit tegang, tapi ya, alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan bagaimana mestinya. Ya, alhamdulillah ya Bu Lili, jadi sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya juga lihat Ibu sudah hebat dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, mohon Ibu ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam proses pembelajaran tadi dan langkah-langkah strategi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pembelajaran tadi itu kita menggunakan strategi diferensiasi, kemudian kami gabungkan dengan metode discovery learning, di mana anak-anak diberikan KPD, kemudian mereka berdiskusi dan melakukan presentasi. Jadi tadi proses pembelajaran yang dilakukan, Bu Lili sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Tadi sudah kelihatan adanya pembagian kelompok mengenai gaya belajar. Nah, apakah menurut Bu Lili sudah berhasil secara keseluruhannya sudah tercapai di dalam proses pembelajaran tadi, Bu Lili? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran sepertinya sudah tercapai, hanya beberapa kendalanya itu seperti anak-anak masih ada yang kurang aktif, bahkan ada yang tidak aktif sama sekali. Jadi sudah ada timbul kendalanya ya Bu Lili, tadi sudah dikatakan bahwa peserta didiknya kurang aktif. Nah,
peserta didik itu kurang aktif di dalam proses pembelajaran itu? Mungkin karena saat pembagiannya itu mereka setiap dari anak itu kan berbeda-beda, tapi karena kita menggunakan gaya belajar mungkin mereka masih kurang nyaman atau kurang paham dengan gaya belajarnya sendiri. Iya, benar ya, Bu Lili. Jadi tadi adanya ketidaknyamanan akibat dari gaya belajarnya. Nah, menurut Bu Lili nih, eh, bagaimana cara Bu Lili mengatasi permasalahan tadi, mungkin dengan cara memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Lili. Nah, kira-kira komitmen Bu Lili nih untuk kedepannya, kapan nih Bu Lili akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik? Untuk semester ini sebagai refleksi untuk saya, mungkin semester depan saya akan lebih kreatif atau membuat metode yang lebih baik lagi atau pembagian kelompoknya sesuai dengan kriteria anak. Wah, sudah keren ya Bu Lili. Semoga apa yang Ibu inginkan dan akan Ibu laksanakan di semester depan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Lili untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.